Oke. Dokter Iip Ihsanuddin. Coba Yap. kita sapa dulu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, ya, beliau ini salah satu orang yang setelah baca profilnya, saya lihat di Cianjur ini salah satu orang yang kegiatannya banyak nih, Pak. Saya baca nih. Ya harus banyak Harus bergiat. banyak. Oke. Kalau nggak giat nggak bagus. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu Siap, di insyaallah. tempat kami. Banyak hal nanti yang akan saya obrolkan, Pak. Sekarang boleh supaya lebih kenal nih pendengar dan penonton, coba sedikit Pak boleh diperkenalkan dulu. Baik, ya terima kasih. Apa ya? Yang pasti saya dianugerahi nama 3 suku kata. Ada nama Iip, ada nama Ihsan, dan ada nama Udin. Oh. 3 silabel inilah yang mengantarkan saya sampai sekarang. Sehingga anugerah ini ya insya Allah menjadi motivasi dan juga penguat ya dalam proses pembentukan entah itu karakter dan jati diri. Jadi nama lengkapnya Iip Ihsanuddin. Betul. Itu mungkin. Dan sekarang sebagai dokter, Pak ya? Kebetulan alhamdulillah sekolah ya sudah sampai di S3 walaupun masih kalah sama Samsung. Aduh. Samsung sudah S20. Apalagi iPhone, Pak. iPhone 12, Pak. iPhone, tapi Samsung udah 20 lumayan. Iya. Oke. Ya luar biasa ini kalau saya lihat di usia yang sekarang relatif masih segar, Pak ya, sudah doktor dan juga pernah ikut beasiswa di luar negeri kalau tidak salah, Ya. Pak ya. Ya. Nah, itu boleh sedikit cerita, Pak? Ya betul. Ya atas perkenan Allah juga kebetulan ditakdirkan untuk berangkat studi di salah satu universitas yang konon katanya terbaik memang. Terbaik. Karena pas sampai sekarang pun University of London itu menjadi a single best university in Europe. Artinya kalau di Eropa biasanya memang sama dengan di dunia. Dan kebetulan waktu itu karena ada naluri aktivis mungkin ya. Di sana saya sempat menjabat sebagai Vice President of Student Muslim Union. Oh iya? Ya, jadi wakil presiden Himpunan Mahasiswa Islam se-London Raya. Jadi ya seperti yang kita tahu aksesnya jejaringnya gitu sampai bisa berkenalan dengan teman-teman di UNESCO dan teman-teman di beberapa organisasi dunia lainnya. Itu mungkin sedikit ihwal yang pernah dialami ketika studi di salah satu universitas terbaik di Eropa khususnya di Inggris waktu itu. Oke. Dan ternyata itu efek dari nama tadi, Pak, gitu ya yang saya. Insya Allah itu makanya saya bisa bilang itu berkah anugerah luar biasa gitu. Iya. Karena waktu di London ada satu hal yang unik nih, mungkin perlu di-share juga. Saya tidak pernah dianggap sebagai orang Indonesia. Itu lucunya. Karena namanya katanya susah sekali mereka orang Iip. Eropa itu dua Iya. silabel berurut itu. Iip itu susah. Mereka lebih lebih familiar ketika menyebutnya Iip. Iip. Oh, And Iip. if supposed to be orang-orang Skandinavia seperti dari Cekoslowakia, dari Bulgaria, and so on. Jadi mereka menyangka saya dari salah satu dari dataran Skandinavia itu. Oke. Bukan dari Cina, Pak. Ip Man. IP Man waktu itu belum hits waktu itu. Ya luar biasa ini. Padahal dulu mungkin beda dengan sekarang, Pak ya. Peluang untuk beasiswa luar negeri masih jarang. Dulu masih jarang dan kebetulan mungkin saya merasakan super ketat ya. Saya pengalaman waktu itu dari 300 kontestan hanya yang di granted untuk berangkat hanya 10 orang. 10 orang. Jadi bisa dibayangkan lah ya, antrinya Iya, seperti 300. apa. Dan dari Cianjur hanya. Dan dari Cianjur the only me gitu. Oke, luar biasa ini. Luar biasa. Dan inilah salah satu yang menyebabkan sekarang ini Kang Iip bisa eksis di berbagai macam kegiatan Ya. baik sosial maupun di profesi yang lain mungkin ya. Tentu selain karena mungkin faktor kenakalan ya, karena nakal oke. juga kadang kita butuh untuk nakal. Sekarang kesibukan apa aja, Pak? Tidak sibuk sebenarnya, hanya beberapa jadwal sudah tertera di kalender sehingga ya kalau saya tidak menyukai istilah sibuk. Artinya kalau menyukai. sibuk itu sebenarnya orang tidak mampu memanage diri.
Oh, sibuk, Ya kan? tidak Sibuk mampu. itu orang yang tidak mau manage diri Oke. ketika melakukan sibuk. Tapi kalau misalkan jadwalnya padat artinya manajemennya tertata dengan Oke. baik. Gitu. Beda ya Pak ya? Beda. Sibuk dan Aksennya berbeda. jadwalnya padat. Oke. Jadwalnya di mana aja Pak sekarang Pak? Akhir tahun memang baru habis di wilayah karena memang seputar Jawa dari mulai ujung Banten sampai ke Banyuwangi itu sudah kebetulan kebijakan pemerintah belum nyampe. Boleh sih sebenarnya keluar, sempat ke Makassar juga, sempat ke Kalimantan juga, tapi saya mencoba menjaga diri agar tahulah dengan situasi Oke. pandemi resikonya lebih tinggi sehingga fokusnya di yang terdekat lah seputaran Jawa saja. Jawa. Kalau tadi kembali ke profil yang saya pelajari, Bapak banyak aktivitasnya di dunia pendidikan, betul Pak? Betul, karena kebetulan juga sekarang baseline home base saya ada di Kemdikbud, Oh, sekarang di Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nah, sekalian aja Pak, sekarang kan masih dalam posisi apa di sekolah itu pembelajaran jarak jauh Pak ya. Nah, kita sudah lewati 1 tahun kurang dari 1 tahun. Kalau saya perhatikan dulu mulai Maret ada pembelajaran jarak jauh ya. Dan sekarang sudah masuk 2021, sudah masuk semester baru. Kira-kira ke depan seperti apa Pak rancangan pendidikan ini yang mungkin bisa Bapak share gitu ke Kalau menurut info yang saya dengar dari salah satu kementerian, prediksi ini akan pulih paling cepat 3 tahun. Sehingga ya recovery pandemi ini kalaupun pandeminya selesai tahun ini mungkin pulihnya 3 tahun ke depan. berarti 2023. 2023 kemungkinan. Sehingga artinya challenge untuk pendidikan dengan moda, kalau saya lebih suka menyebutnya moda hybrid ya, ketimbang menyebutnya blended. Karena kalau blended itu cenderung masih mendikotomikan antara kadang-kadang online, kadang-kadang offline atau daring dan luring. Tapi kalau hybrid itu mengintegrasikan dua moda itu menjadi sistem yang memang diarahkan pada upaya pencapaian kompetensi. Ini sudah masuk ke agak serius nih di wilayah pendidikan. Tapi kembali ke challenge-nya itu tadi, kesiapan baik itu infrastruktur maupun SDM menjadi tantangan terbesar sekarang. Mungkin saya pikir para guru kita yang hebat di Indonesia ini sudah mulai beradaptasi ya dengan situasi ini. 8 bulan dipaksa gitu. Dengan adanya situasi ini akhirnya insya Allah ke depan akan jauh lebih tangible gitu, lebih pasti bahwa memang moda daring atau moda hybrid ini menjadi solusi untuk pendidikan kita. Sebetulnya kan kalau sebelum corona juga sudah ada kan Pak ya, sebetulnya model pembelajaran jarak jauh dengan sistem e-learning segala macam lah kalau saya baca gitu. Tapi terutama di wilayah seperti Cianjur ini banyak yang katakanlah dari gurunya dulu lah, gurunya belum terbiasa di depan mikrofon, di depan laptop segala macam, walaupun dari Kemendikbud pernah masuk ada bantuan segala macam pelatihan. Yang kedua di sisi evaluasi yang saya lihat sekarang itu Pak. Jadi evaluasi menggunakan model daring ini, kendala yang saya lihat gitu, guru-guru yang lain juga saya dengarkan, untuk objektif mungkin mengevaluasi gitu. Nah, apakah ada semacam strategi lain dari Kemendikbud untuk sisi evaluasi misalnya gitu di sisi pendidikan jarak jauh ini? Tentu banyak yang bisa diupayakan ya. Karena kalau evaluasi resmi memang belum ada ya. Hanya kan pertanyaannya pasti mengemuka pada hal yang paling sederhana. Apakah efektif? Ya? Itu. Pembelajaran itu cukup efektif atau tidak? Ini kan baru berdasarkan asumsi dan perspektif. Betul. Saya sebagai guru misalnya mengatakan ternyata cukup efektif, tapi di tempat lain teman kita sejawat kita belum tentu. Nggak bisa diterapkan. Karena banyak faktor. Kuota internet disubsidi, tapi jaringan lemah. Jaringan nggak bisa. Buat apa juga kan gitu. Masa tenaganya habis. Makanya, nah ini kan kembali kepada hal yang dasar bahwa ini masalah transisi ya, masalah transisi perubahan. Oke. Ketika bisanya kita itu karena biasa, biasanya kita itu awalnya karena dipaksa atau memaksakan diri. Nah konteksnya di sini sekarang. Oke. Karena kebiasaan ini sudah hadir nih, menjadi sesuatu yang memang
keniscayaan sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka harus berdagang dengan ini. Tinggal kita membiasakan diri dengan cara memaksa diri. Oke. Para guru dipaksa nih dengan sistem bahwa ini harus terjadi. Dulu kurun 2018 saya termasuk yang masih mengatakan bahwa untuk pembelajaran produktif seperti di pendidikan yang sifatnya vocational di SMK agak berat kalau harus dengan menggunakan moda daring agak berat, ya kan? Betul. Semua hampir sepakat. Ya. Coba bayangkan yang pendidikan kedokteran, praktek membedah harus nggak bisa. Ya kan? Iya, betul. Tapi ya itulah mungkin kesombongan kita pada waktu itu mengatakan itu tidak mungkin. Ternyata Allah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, menurunkan satu rasul dengan coronanya. Akhirnya semua dipaksa menjadi mengadaptasikan diri lebih cepat. Ya. Bahkan sebelumnya kan di tahun-tahun 2018 ya kalau nggak salah mulai masuk ada isu yang revolusi industri. Betul. Itu kan Pak ya. Nah itu ya kan semua sombong tuh, semua sedunia termasuk saya sombong. Revolusi industri 4.0 wah dengan segala kehebatannya ambruk luar biasa hanya dengan COVID-19. Satu hal corona. Satu rasul diutus Allah. Ya memang sedikit unik Pak. Ya. Pak sebelum saya lanjut saya punya repeat question lah. Oke. Repeat question sedikit. Pilih politik atau pendidikan? Passionnya di politik. Passionnya politik? Oke. Berarti ada kans ke depan menjadi seseorang di posisi politik? Saya selalu berpegangan pada prinsip impossible is nothing. Jadi tidak ada yang mustahil apapun itu. Oke. Hanya kita tidak bisa memprediksi bahwa kita akan jadi apa. Bahwa sesuatu keberhasilan itu berdasarkan perencanaan. Paling tidak dengan perencanaan yang baik setengah keberhasilan bisa dicapai. Sehingga orientasi bahwa politik adalah sebagai sebuah passion mungkin saja nanti berbuah menjadi sebuah aksi nyata. Oke. Politiknya tapi masih pendidikan atau mungkin bisa hal yang jauh dari pendidikan misalnya? Hari ini karena mungkin home base dan domain saya di pendidikan, keberangkatan politiknya justru melihat sisi-sisi pendidikan sebagai milestone awal untuk menuju kepada sesuatu yang lebih besar gitu. Oke. Ini sekalian aja nih tanggung ya. Karena sudah masuk ke dunia politik nih Pak. Oke lah kita berandai-andai Pak. Oke. Misalnya Bapak ini dikasih amanah memegang kebijakan politik di Indonesia misal gitu ya. Kalau situasi corona sudah kita tahu lah. Dan tadi sempat dikatakan 2023 adalah recovery. Nah, setelah itu apa yang akan kira-kira terjadi dan antisipasinya seperti apa, Pak? Ya. Kalau saya memformulasikan beberapa hal saat ini kita berada di suatu yang disebut dengan disrupsi namanya. Disruption. Ya. Di mana disruption itu adalah sebuah ketidakpastian, sebuah kekacauan situasi yang orang mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke dalam dunia itu. Tetapi disrupsi ini bisa kita jawab dengan adanya kemampuan adaptasi terhadap dunia digital. Jadi digitalisasi ini menjadi jembatan, menjadi jalan tengah kekacauan itu menjadi kepastian. Dulu orang tidak pernah membayangkan bisa memesan makanan sambil rebahan. Sekarang satu klik saja semua bisa dilakukan oleh itu. Hanya kebutuhan-kebutuhan biologis yang tidak bisa tergantikan tentunya. Nah ini jembatan ini yang akan kita upayakan ke depan. Bahwa think digital, act digital, and implement the digital itu adalah sebuah kepastian. Sehingga pasca recovery digitalisasi dalam segala hal bukan artinya semua diubah secara radikal kepada dunia digital. Tentu ada hal-hal yang memang majority harus mengalami masa transisi yang agak panjang. Seperti penanaman karakter, penanaman budi pekerti, tentu representasi digital agak berat. Tetapi semua bisa diarahkan ke sana. Jadi seperti itu mungkin pandangan saya. Iya. Karena kalau yang sekarang dilihat di sisi digitalnya bagus, tapi di sisi karakternya mungkin Pak yang masih. Challenge-nya adalah di sana. Setelah disrupsi itu harus dijawab dengan kepastian bahwa kekacauan ini bisa dijawab oleh sesuatu. Sesuatu itu apa? Kalau Indonesia punya Pancasila dengan 5 nilai luhur dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada keadilan sosial, maka
kita bisa melihat aspek-aspek itu sebagai kekuatan fondasi yang sangat hebat gitu untuk membentuk dunia baru ala Indonesia dalam konteks itu ya. Kalau jauhnya seperti itu. Tapi misalkan ke Cianjur juga. Kita sebagai orang Cianjur, sebagai budaya Sunda yang masih punya gemah ripah, repeh rapi, terus juga dengan kondisi bahwa orang Sunda hade basa, hade kasema dan sebagainya. Itu adalah penanaman budaya yang memang sesungguhnya bisa menguatkan karakter itu sendiri. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, Cianjur atau Jakarta? Jakarta. Why? Kalau berpikir besar, Jakarta adalah capital city. Oke. Jadi sebetulnya sasarannya Jakarta. Dan sasarannya Indonesia. Sasarannya Indonesia, tapi melalui Jakarta. Ibu kota. Oke. Tapi sekarang apakah jadi bukan menjadi hal Cianjur ini butuh banyak yang ini Pak, yang mendidik, yang tokoh-tokoh yang hadir di sini, karena kebanyakan kalau sekarang kita lihat tokoh-tokoh Cianjur ini ke luar negeri gitu. Bagaimana menanggapi hal ini Pak? Kalau Cianjur butuh, secara pribadi tentu saya akan membela Cianjur. Tapi ketika berbicara opportunity untuk mengubah, untuk memberikan kontribusi besar, tentu kalau saya berbicara helikopter view gitu, cara pandang lebih lugas dan lebih luas ya di atas. Tetapi tidak diartikan bahwa saya tidak menyintai Cianjur. Atau apakah artinya tidak ada potensi lagi di Cianjur di sisi? Banyak sekali potensi Cianjur yang masih belum tereksplorasi dan belum terekspos. Tentu ini challenge, tantangan besar itu. Oke. Iya. Jadi dengan Jakarta nanti Cianjur juga nanti dapat impact-nya ya seperti itu. Oke lah, cukup serius ini. Cukup serius obrolan. Katanya jangan serius. Tadi mau santai-santai aja Pak ya. Iya. Oke lah. Balik ke santai. Boleh diceritakan Pak hal-hal yang terjadi masa kecil seperti apa sampai akhirnya sampai pencapaian seperti ini, selain tadi faktor nama yang diberikan orang tua, hal-hal apa saja yang sudah pernah dilewati mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain Pak. Ya, jadi tadinya mau nggak serius tapi serius juga, karena kalau bicara masa kecil saya teringat ibunda ya. Karena ibunda ada single fighter yang membesarkan saya. Satu hal yang memang tidak pernah lupa sampai sekarang, apapun yang akan kamu lakukan, dimanapun kamu berada, jangan pernah tinggalkan sholat. Konteks itu yang sampai sekarang ya tentu membekas bagi saya khususnya dan bagi semua keluarga. Pokoknya mari kerbaung seperti apapun, sholat ke sholat. Nah, dari kecil doktrin kan sifatnya. Tapi doktrin itu mengatakan bahwa ini adalah jalan hidup. Sehingga doktrin berubah menjadi pilihan, mau memilih atau tidak, dan akhirnya ini menjadi identitas. Ini yang uniknya gitu. Menurut saya ini jadi identitas. Bahwa pilihan tadi memaksakan diri saya untuk mengambil ini sebagai sebuah identitas. That I am a Muslim. Saya pernah berbicara ini, I am a Muslim but I'm not a terrorist. Dalam konteks di Eropa seperti itu. Sehingga pilihan yang meneguhkan ini, yang menjadikan ini identitas ini sampai sekarang, bahwa sabilul haq dalam konteks saya sebagai hamba Allah itu pasti diwajibkan untuk menunaikan itu semua, sehingga diikuti dan dipahamkan oleh as-salatu imaduddin. Al-imad itu adalah tonggak ya. Kalau kemarin zamannya kemarin ada istilah pilar, ya itulah pilar. Sekarang udah nggak laku. Sudah lewat Pak. Sehingga ini keteguhan saya. Kalau itu roboh berarti saya sudah roboh. Gitu. Itu doktrin aksiomatik sifatnya, indoktrinasi yang aksiomatik sifatnya, sehingga ya itu membuat peneguhan. Saya juga mengalami masa sulit ketika jauh dari orang tua, khususnya yang ketika studi di sana. Tidak ada saudara, tidak ada kenalan, tidak ada apapun. Tapi pada saat itu betapa solehnya saya gitu. Karena interaksi dengan Allah itu jauh lebih dekat. Ke siapa saya akan mengadu selain kepada Allah?
Nah, itu apa magnet yang saya rasakan ketika terngiang ibu saya berkata jangan tinggalkan sholat. Jadi betul-betul saya merasakan bukan hanya sholat sebagai afaliyah, tetapi sholat sebagai manifestasi saya sebagai hamba yang mempraktikkan uluhiyah, terus juga rububiyah, dan mungkin kesejatiannya dalam bentuk mulkiyah Allahnya. Itu yang saya rasakan. Oke. Dan dulu mungkin di London tidak seperti sekarang toleransinya. Betul. Dan ya sholat saja kan sulit mencari masjid ya. Itu satu hal. Terus juga orang kan akan bertanya-tanya ketika buat apa kamu sholat. Terus juga bukankah Tuhan melihat aktivitas kamu dan sebagainya. Karena mereka berpandangan bahwa Tuhan itu hadir justru sebagai sebagai pemutus identitas mereka. Pada akhirnya surga dan neraka itu adalah sesuatu yang akan diberikan. Mereka juga memiliki pemahaman yang sama. Hanya kalau berbicara toleransi dan seperti itu ya namanya juga manusia ya. Okay. Ada ya pandangan yang tidak suka sesuatu yang wajar, ada yang suka juga sesuatu yang wajar. Hanya mungkin beda dengan di Indonesia. Indonesia malah dulur gitu ya, apalagi ayat yang saling mengingatkan adan kan kedengar. Di sana nggak pernah. Di sana susah. Saya adan yang hanya mendengarkan melalui handphone dan melalui laptop. Oke, ya luar biasa ini. Bisa jadi inspirasi lah bagi muslim yang lain, Pak. Mudah-mudahan. Oke. Tapi ada lagi pertanyaan menarik nih. Saya pengen kasih pilihan antara politik dan bisnis. Yang mana, Pak? Politik. Tetap politik. Luar biasa ini. Tapi bagaimana pandangan seorang dokter terhadap kondisi bisnis yang relevan di kondisi seperti ini, atau bagaimana sebenarnya melihat sisi bisnis? Dan tadi padahal Pak Iip sendiri punya kans untuk menjadi bisnismen, terutama dengan pengalaman yang ada, tapi memilih menjadi seorang pendidik dan menjadi politik. Ya, education is, saya teringat pada statement ini, education is the most powerful weapon to change the world. Saat itu Nelson Mandela mengatakan itu, bahwa pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan ya untuk mengubah, artinya senjata terhebat yang bisa mengubah peradaban. Maka bergerak dari situ kalau pendidikannya baik, peradaban itu akan insya Allah baik. Peradaban politiknya, peradaban budayanya, peradaban ekonominya, peradaban sosialnya itu akan baik insya Allah. Maka kunci pembukanya itu dari education. Nah, perjuangan politik saya dari sana gitu. Ayo kita ubah itu dengan pendidikan. Jadi pada dasarnya adalah merubah sisi Indonesia mungkin ya, ke arah lebih baik, dimulai dari sisi pendidikan, kemudian jalur politik untuk alat menempuh itu, dan nanti sisi bisnis juga akan ikut. Insya Allah akan seperti itu. Tapi realitas sekarang Pak, data dari Kemenke, Indonesia ini akibat corona sudah kelihatan, dan banyak prediksi di 2021 akan terpuruk ekonominya nih. Nah, gimana Pak? Ya, prediksi dan analisa kan sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Apapun itu. Hanya kita lihat saja realita yang ada sekarang. Kalau kita punya pengalaman 97, 98, 99 pada saat masa reformasi ya. Kita mengalami krisis moneter yang hebat. Ternyata kan kita bisa keluar dari itu. Mungkin kalau boleh mencoba sedikit melihat anasir pada saat itu, kenapa bisa kita keluar dari situ? Yang kunci yang pertama itu adalah persatuan warga negara Indonesia atau persatuan umat lah dalam konteks itu. Mereka semua bersatu padu. Sepakat untuk keluar dari krisis ini dengan cara apa? Gotong royong, saling membantu. Kalau kita punya ta'awun, kenapa tidak diaplikasikan gitu ta'awun? Ta'awun dalam hal kebaikan dan kebajikan ya. Konteksnya seperti itu. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tapi kalau memang harus dibantu, kalau harus bahu membahu mengeluarkan kita dari keterpurukan, kenapa tidak? Itu yang pernah terjadi di Indonesia. Sehingga kekuatan itu kalau dijalin menjadi satu kekuatan besar, insya Allah bisa menjadi energi untuk keluar Indonesia dari situasi krisis. Terlepas dari saya tidak masuk ke wilayah kebijakan ya, kebijakannya seperti apa. Tapi ya itulah kekuatan kita masih. Kalau sekarang kan ada 265 kurang lebih ya juta masyarakat Indonesia. Ayo kita bahu membahu lagi.
Bingkainya apa? Kalau memang semua sepakat bingkainya adalah Pancasila, ayo pegang teguh Pancasila itu. Ayo sepakati itu sebagai komitmen bangsa kan gitu. Betul. Ini yang perlu kita dorong itu sesungguhnya. Maka bagaimana mencerahkan mereka? Mungkin dari sisi pendidikan kita bisa tercerahkan, atau dari sisi ekonomi seperti apa yang membuat stabilitasnya lebih menguat. Nah ini yang masyarakat perlu sekarang, pencerahan ke arah sana. Karena memang sebetulnya semuanya tujuannya sama. Tujuannya sama, betul. Ketika tadi 98 semua, apakah itu agamanya apa, dari mana, tetap terlepas dari krisis. Sekarang pun begitu Pak. Sekarang pun sama. Saya punya pengalaman terakhir kemarin ketika pasca sebutlah PSBB atau lockdown Maret sampai sekarang itu. Pasca Maret, Juni kita bergerak. Saya bergerak di Lazismu, salah satunya ada MCC di Muhammadiyah itu. Kita membuat hampir sama dengan teman-teman yang lain di luar organisasi yang lain, mengumpulkan dana bantuan untuk untuk masyarakat saudara-saudara kita yang terdampak langsung oleh corona. Ternyata ini yang amazing ya, dana yang terkumpul itu jauh lebih besar dari bantuan-bantuan yang diterima oleh mereka. Dan dari mana? Saya luar biasa surprisingly ya terhadap masyarakat itu, mereka dengan ikhlas kok. Berarti saya melihat ini potensial revenue-nya luar biasa. Masyarakat itu mau terbuka membantu saudara-saudara yang lain, asal jelas saja gitu. Jelas dan ada yang mengorganisasi dengan baik dan amanah ya, organisasinya amanah. Mereka luar biasa sekali. Saya sampai distribusi beberapa kali ke masyarakat yang langsung terdampak, dan mereka juga tidak perlu lah saya ambil testimoninya, terima kasih, tidak perlu. Tapi itu mereka secara jujur, ini yang dibutuhkan oleh warga. Itu yang menyumbang, ada teman saya dari Nasrani yang menyumbang, ada teman saya dari non Muslim juga yang lain. Kita distribusikan dan saya laporkan kepada mereka, ini loh sudah didistribusikan dan sebagainya. Mereka tidak ada tendensi apapun, yang jelas ini masalah kemanusiaan kan gitu ya. Itu yang lebih penting gitu. Artinya masalahnya sebenarnya bukan di masyarakat Pak. Ya tentu saja masyarakat itu akan terdampak apapun itu. Ya. Pada dasarnya masyarakat masih banyak yang peduli. Betul, masih sangat peduli. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang sangat terdampak betul, dari sisi ini. Luar biasa. Hanya saja kepercayaan masyarakat mungkin terhadap itu ya. Sekarang masyarakat juga mulai melihat-lihat mana lembaga-lembaga yang akan dijadikan tempat mereka menyantuni fakir miskin misalkan, karena mereka juga memilah dan memilih. Jangan-jangan lembaganya abal-abal gitu. Bahkan dari pemerintah juga ya, karena ada mistrust ya, bahkan dari pemerintah juga betul. Luar biasa ya. Mudah-mudahan masyarakat mungkin membutuhkan seorang tokoh atau seperti apa ya kalau kondisi seperti ini. Ya, ini nyambung dengan politik tadi. Bahwa tokoh politik itu juga akan ada terjadi dua, kalau hemat saya itu ada dua. Tokoh struktural dan ada tokoh kultural. Dua-duanya ini juga menentukan. Kalau secara struktural policy-nya itu yang harus berpihak kepada masyarakat. Kalau secara kultural kan tentu wisdomnya ya kan, betul. Pepatahnya, petuahnya dan sebagainya itu juga cukup menenangkan bagi masyarakat. Sehingga kalau berbicara tokoh, tentu tokoh kedua perspektif itu sangat dibutuhkan saat ini apalagi. Baiklah Pak Ib, terima kasih banyak. Sesi kita serius santai sepertinya. Ya. Tadi mudah-mudahan bisa diambil banyak manfaat, terutama bagi Cianjur dan juga mudah-mudahan di semua yang menikmati acara ini. Amin. Terakhir, closing statement untuk kondisi sekarang dan pesan-pesan bagi masyarakat khususnya di Cianjur mungkin seperti apa? Ya, karena kebetulan dari sisi pendidikan ya, kalau saya menyebut education is growth, development and life. Jadi pendidikan itu tumbuh, berkembang dan hidup. Berarti pemaknaan hidup. Makanya tadi saya bilang pendidikan itu adalah kunci pembuka semuanya. Untuk politiknya, untuk untuk sosialnya, untuk berperilaku egaliter, termasuk berperilaku keadaban melalui pendidikan agama. Sehingga kalau dimaknai secara betul, kalau dinikmati dan diresapi secara baik, tentu
harapan saya, apalagi pendidikan di Cianjur, angka partisipasinya masih relatif agak jauh ya. Iya. Saya tidak mau menyebutkan rendah karena ini adalah kota saya yang saya cintai. Agak jauh dari ekspektasi, maka mungkin saya berharap ada kebijakan khusus terkait dengan bagaimana meningkatkan indeks prestasi manusia Cianjur melalui pendidikan. Secara pribadi, kalau toh memang berkesempatan untuk berkontribusi, tentu saya sangat bahagia kalau bisa berkontribusi ke arah sana. Ya, mudah-mudahan dengan acara seperti ini dan kedepannya kita lanjut lagi. Insya Allah, insya Allah. Baiklah, itu dia Dr. Iip Ihsanuddin. Beliau seorang pendidik yang mempunyai cita-cita dari pendidikan inilah bisa merubah Cianjur bahkan satu Indonesia. Mudah-mudahan cita-citanya bisa terkabulkan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.